Emily Wulandari dari kelas B3 dengan NIM F2018-01130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review dari jurnal yang saya dapat mengenai docking molekuler atau anti kanker atau tumor. Nah, di sini judulnya yaitu seperti ini, yaitu judulnya Molecular Docking dari aktivitas anti kanker dari quercetin terhadap kanker payudara secara in silico. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai informasi dari jurnal yang saya dapat, yaitu yang pertama, jurnalnya itu volume dan nomornya nomor 13 dan volume 2, tahun publikasinya itu tahun 2019 dari penulis Rastinim, kemudian ada Giantari, kemudian ada Andriani dan juga PL Laksimani. Di sini mereka tujuannya melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme penghambat ekspresi dari protein HIR2 oleh senyawa quercetin atau senyawa yang akan mereka jelas teliti. Kemudian di sini juga mereka menggunakan suatu cara in silico dengan molecular docking. Baik, di sini yaitu ada jurnalnya atau gambaran jurnalnya seperti dilihat dari gambar. Baik, saya akan menampilkan mengenai pokok pembahasan yang akan saya bahas dari jurnal ini atau yang akan saya review. Yang pertama itu ada pendahuluan seperti di gambar, yaitu pertama itu pendahuluan. Di sini pendahuluannya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal. Kemudian yang kedua itu metode kerjanya. Metode kerja dari jurnal ini mereka gambaran mengenai prosedur kerjanya. Yang ketiga yaitu mengenai hasil dan pembahasan yang dijelaskan dari jurnal. Yang keempat yang keempat dan kelima ini mengenai pendapat saya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Baik, kita mulai saja. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, di sini latar belakang. Di sini seperti dari jurnal ini membahas mengenai pokoknya yaitu kanker payudara atau mengenai kanker. Di sini saya akan jelaskan kanker payudara adalah tumor ganas yang dapat menyerang jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu atau kelenjar pembuat air susu, kemudian ada saluran kelenjar atau saluran air susu dan juga jaringan penunjang payudara. Nah, kanker payudara ini penyebabnya yaitu karena sel dan jaringannya itu berubah bentuk yang menjadi abnormal atau tidak sesuai lagi seperti yang orang-orang lainnya. Dan di sini juga bertambah banyak secara tidak terkendali. Nah, yang bertambah banyak ini itu mengenai sel dan jaringannya. Ini dikutip dari American Cancer Society pada tahun 2017. Nah, kanker payudara ini pertumbuhannya yaitu karena sel kankernya tidak bisa terkendali yang disebabkan oleh kerusakan dari deoksiribosa nukleik asid atau DNA, sehingga menyebabkan namanya mutasi dari gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Kemudian menurut penelitian dilakukan bahwa penelitian ini mereka itu mengambil suatu quercetin karena alasan mereka mengambil quercetin karena itu dia memiliki kemampuan untuk menghambat dari ekspresi yang berlebih reseptor HIR2, sehingga dengan suatu teknik kimia komputasi mereka itu menggunakan untuk mempercepat pemilihan senyawa yang akan diisolasi dan yang akan disintesis. Oleh karena itu, potensi dari quercetin ini dapat menghambat ekspresi yang berlebih dari reseptor HIR2 yang dapat diketahui. Nah, di sini saya akan menampilkan seperti di gambar, yaitu konsep besarnya
yaitu ada dua, ada subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian di sini yaitu mengenai molekular docking, yaitu aktivitas anti kanker dari quercetin terhadap kanker payudara secara in silico. Nah, menarik kan? Yang kedua itu objeknya di sini mereka mengambil suatu senyawa aktif yaitu quercetin. Nah, kita lanjut yang tadi pokok pembahasannya itu yang kedua ada metode penelitian atau prosedurnya. Yang pertama itu mengenai alatnya. Nah, di sini alatnya itu mereka menggunakan seperangkat komputer dengan spesifikasi Windows 8 dengan kecakupan dari yaitu 64 bit yang dilengkapi oleh program Hypersem 8, Hypersemera 1:10:1 dengan aplikasi Autodoc Tool yang dilengkapi oleh Autodoc dan Autogrid. Kemudian ini mengenai bahannya yaitu mereka menggunakan suatu struktur 3 dimensi senyawa quercetin yang diunduh pada website PubMed. Kemudian mereka juga menggunakan struktur protein yang dari target HIR2, yaitu diunduhnya mereka itu dari website PDB atau Protein Data Bank. Nah, prosedur kerjanya di sini ada 5 yang mereka lakukan. Yang pertama itu mereka melakukan optimasi struktur 3 dimensi senyawa quercetin. Yang kedua mereka melakukan preparasi struktur 3 dimensi protein HIR2. Yang ketiga mereka melakukan validasi metode molekular docking. Yang keempat mereka melakukan docking quercetin pada protein HIR2. Yang terakhir mereka melakukan analisis dari docking molekuler tadi. Nah, di sini saya akan mereview mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Oke. Yang pertama itu ada optimasi struktur 3 dimensi. Nah, di sini yang pertama mereka yaitu didapatkan hasilnya bahwa diperoleh 3 dari optimasi struktur 3 dimensi senyawa proses docking tadi dari quercetin terhadap penyakit anti kanker payudara secara in silico. Yang pertama, pada tahap optimasi ini dilakukan kalkulasi single point dan juga optimasi geometri untuk mendapatkan struktur senyawa quercetin yang paling stabil. Nah, karena mereka melakukan optimasi ini sehingga terjadinya suatu tujuan dari mereka itu keberhasilan dari optimasi senyawa yang ditandai dengan energi total hasil optimasi geometri itu juga lebih kecil dibandingkan energi total hasil kalkulasi single point. Nah, hasil optimasi ini senyawa quercetinnya itu ditunjukkan pada gambarnya yang seperti ini. Kemudian dari gambar ini didapatkan struktur senyawa yang paling stabil. Kemudian proses yang kedua itu mereka melakukan preparasi protein HIR2 seperti pada gambar yang saya tampilkan di slide. Di sini hasil yang diperoleh itu protein HIR2 yang dipreparasi itu dilakukan untuk memisahkan protein dengan negatif ligannya menggunakan program Simera 1:10:1 sehingga diperoleh struktur protein tanpa natif ligan dan struktur natif ligan yang terpisah. Nah, pemisahan protein dengan natif ligan ini bertujuan untuk menyediakan pocket sebagai tempat senyawa uji berkaitan dengan protein HIR2 tadi. Kemudian proses yang ketiga mereka itu melakukan preparasi protein HIR2. Nah, preparasi protein HIR2 ini hasilnya itu diperoleh dari validasi metode molekular docking. Validasi ini itu dilakukan aplikasi Autodoc Tool dengan menambahkan ulang reducing negatif ligan protein HIR2 dengan protein HIR2 yang sudah dipreparasi. Nah, nilai dari RMSD itu diperoleh pada penelitian ini adalah 0,7A, yang berarti bahwa metode docking ini digunakan itu telah tervalidasi atau
visualisasinya itu, interaksi validasinya itu dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Pada jurnal ini membahas mengenai prosedur kerja yang keempat, yaitu docking senyawa quercetin yang telah dioptimasi pada protein HIR2. Nah, di docking ini mereka mendapatkan hasil, mereka menggunakan suatu aplikasi Autodock dengan prosedur dengan koordinat yang sama seperti pada validasi metode yang telah tervalidasi. Nah, hasil blocking yang antara quercetin dan native ligand tadi dengan protein HIR2 menunjukkan bahwa energi ikatannya itu antara quercetin dengan protein HIR2 itu bernilai negatif. Nah, artinya itu hasil dockingnya itu diperoleh 10 konfirmasi ikatan antara quercetin dengan protein HIR2 yang selanjutnya dipilih satu konfirmasi dengan nilai energi ikatan yang terendah yang menunjukkan ikatan itu paling stabil. Kemudian lanjutannya itu berdasarkan hasil pengamatan yang mereka lakukan, diperoleh quercetin menunjukkan aktivitas sebagai agen anti kanker payudara dengan mekanisme penghambat HIR2 melalui pembentukan ikatan hidrogen tadi dengan afinitas yang ditunjukkan oleh energi ikatan yang bernilai negatif tadi, bahwa hal ini didukung dengan penelitian yang mereka lakukan oleh Seo Al-Ed pada tahun 2016. Hasil penelitian yang mereka lakukan berhasil atau sama dengan Seo et al. Pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa quercetin ini memiliki kemampuan untuk menghambat ekspresi berlebih reseptor HIR2, di mana para penelitian dilakukan uji in silico menghasilkan IC sebesar 120 mikrometer. Nah, yang lanjutan dari proses yang ke-5 ini, di sini berdasarkan hal tersebut, senyawa quercetin mampu berinteraksi dengan protein HIR2 karena mereka bisa membentuk ikatan hidrogen pada asam amino METI dengan kecakupan 801, yang dimana ikatan hidrogen itu terbentuk oleh ikatan hidrogen pada docking antara negatif ligand dengan protein HIR2. Hal ini menunjukkan sisi aktif dari tempat berikatan antara negatif ligand dengan quercetin pada protein HIR2 sudah sama, sehingga akan menghasilkan afinitas yang sama pula dengan negatif ligandnya itu dapat menghambat protein HIR2. Visualisasinya itu quercetin dapat menghambat protein H2 yang ditunjukkan pada gambarnya seperti ini. Ini model tabelnya, yang ini gambarnya. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal ini bahwa senyawa yang mereka gunakan tadi itu senyawa aktifnya itu quercetin. Nah, quercetin ini memiliki afinitas terhadap protein HIR2 dengan ikatan molekulnya itu min 8,24 kalori per mol. Nah, quercetin ini memiliki mekanisme molekuler dalam menghambat HIR2 pada kanker payudara yang ditujukan melalui pembentukan ikatan hidrogen pada protein HIR2. Ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya atau mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Nah, pertama itu kelebihan menurut saya yaitu jurnal ini sangat membantu bagi para peneliti untuk mendapatkan hasil bagaimana suatu proses penelitian mengenai suatu aktivitas anti kanker payudara dengan menggunakan suatu senyawa aktif quercetin, sehingga membantu para peneliti untuk mengetahui apakah senyawa aktif ini atau quercetin tadi bisa membantu penelitian. Penelitian ini adalah bahwa telah dilakukan penelitian bahwa quercetin bisa membantu mengetahui mekanisme dari penghambat ekspresi yang berlebih dari protein HIR2 oleh senyawa quercetin secara in silico. Nah, kekurangan dari jurnal ini menurut saya bahwa jurnal ini banyak membahas bagaimana suatu quercetin bekerja, tetapi untuk caranya atau proses yang paling utama atau in silico, di sini mereka masih kurang membahas, sehingga banyak yang masih kurang dipahami apa saja kegunaan in silico dan bagaimana dan mengapa digunakan suatu cara in silico.
Nah, itu saja penjelasan mengenai saya dari jurnal ini yang saya review tadi. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.